jujur-jujuran omset itu lebih rendah daripada aku pesan antar. Lebih ramai pesan antar karena aku pesan antar tuh sampai ke Krian. Aku kepikiran, ya apa kalau nambah orang tapi bukan untuk di front office, bukan untuk yang hadapan-hadapan sama customer, tapi untuk urusan marketing. Masukin di kuliner Surabaya, bener nggak itu? Iya, memang di kuliner Surabaya waktu itu. Cuman rugi itu sesuatu yang kalian rasakan ketika kalian itu belum pada titik maksimal. Halo guys, kembali lagi di The Pantel Production. Nah, untuk kali ini aku kedatangan teman aku yang dia ini mempunyai bisnis dan bisa survive sampai sekarang. Devrinko Dewata, benar gak? Oh, Dewanata. Dewanata. Nih, dia teman aku kuliah yang dulunya dia ini mungkin dipandangnya itu dia aktivis, benar gak? Tukang bikin onar. Tukang bikin onar. Ini banyak orang berpandangan kayak gitu. Tapi di sisi lainnya dia itu mempunyai jiwa pembisnis yang sangat tinggi nih. Gimana kabarnya, Ko? Baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana untuk bisnisnya ini? Ya, alhamdulillah untuk saat ini berjalan dengan lancar lah ya. Lancar. Nah, ya emang dulu sempat sering disebut tukang bikin onar ya, tukang demo atau apa. Kita satu angkatan kan. Satu angkatan. Cuman dia lulusnya lebih duluan. Saya 6 tahun baru lulus. 6 tahun baru lulus. Gara-gara suka bikin onar. Ya. Tapi emang benar, Devrinko ini di kampus mungkin bukan di ranah fakultas aja, tapi udah sekampus kenal sama Devrinko karena bikin onarnya tadi. Tapi bikin onarnya yang positif lah. Ada hal yang kurang sesuai baru kita harus lurusin. Nah, Ko mau tanya, ini kan kamu udah punya bisnis. Nah, kalau boleh tahu bisnis apa sih? Ya kebetulan aku bergeraknya di bidang food and beverage ya. Jadi memang penyedia makanan, jasa makanan gitu. Kebetulan makanannya ini makanan yang sering ditemuin sama orang-orang sekelas seperti angkringan gitu, bakar-bakar sate gitu. Cuman bedanya aku tuh nggak pakai bumbu atau cara masak kayak seperti angkringan-angkringan lain gitu loh. Bener-bener khasnya ini khas oriental Indonesia banget, pakai rempah-rempah apa segala macem gitu. Jadi, tapi untuk bakarnya ya sama kan, cuman yang membedakan bumbunya. Kalau cara bakarnya sih relatif sama ya, bakarnya pasti pakai api kan gitu. Cuman penyajianku itu kalau teman-teman tahu tuh kan di angkringan tuh kan biasanya sudah setengah matang atau sudah matang terus tinggal ngangetin ya. Iya. Kalau aku tuh benar-benar masih fresh. Jadi memang benar-benar cuman pengolahan satu kali untuk dibumbuin itu tadi supaya bumbunya mudah meresap. Terus sudah tak masukkan ke pendingin di freezer. Kalau ada orang mau pesan baru tak sajikan. Jadi benar-benar tak bakar, tak sajikannya itu benar-benar fresh gitu, bekas dari pendingin. Untuk ini kok bisa nemu bumbu-bumbu khasnya bebakaran? Awalnya dari mana? Nah, awalnya itu gini nih, kalau ini nanti akan runtut ke berdirinya bebakaran. Dulu tuh waktu masih kuliah sama teman-teman juga, teman-teman sekampus, ada 5 orang termasuk aku. Itu ada satu temanku yang memang itu hobi masak. Dia tuh sama hobinya sama kayak aku, hobi masak. Terus bikin usaha apa ini? Coba makanan nih, apa yang paling unik lah, maksudnya yang orang belum bisa bikin atau mungkin relatif harga itu masih jauh mahal di sana. Segera ketemulah, coba bikin sate-satean. Nah, awalnya tuh temanku itu yang bikin bumbunya gitu. Awal itu berdiri itu sekarang tahun 2021, berarti 2019 setelah aku KKN itu bulan Agustus kalau nggak bulan Juli, antara 2 bulan itu pokoknya. Seingatku Agustus. Itu berdiri. Nah, pertama itu cuma satu tempat di Warkop Kepo Gunung Anyar. Warkop Kepo Gunung Anyar. Dekatnya UPN. Terus itu berlima. Akhirnya temanku itu tadi yang
bikin bumbunya awalnya. Terus tapi bumbunya sih nggak kayak sekarang, maksudnya nggak kayak sekarang. Itu aku sudah perjalanan ini aku coba inovasi lagi. Aku buat tambahan-tambahan di bumbu-bumbunya. Nah, itu berjalan itu 2019 itu Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, terus Maret itu karena COVID berhenti, stop. Nah, teman-temanku tuh kan rata-rata udah pekerja semua. Ya mereka cuma nyambi coba buka usaha. Lah aku yang masih mahasiswa waktu itu. Terus begitu bulan Maret itu karena COVID ditutup Bebakaran itu yang di warung Kepo itu karena nggak boleh buka awal-awal COVID itu kan semua tempat hiburan apa itu kan harus tutup. Pasti tutup. Terus akhirnya sudah bulan April aku lulus. Pas tanggal berapa itu ya? April tanggal 17. April aku lulus yudisium, nggak punya pekerjaan. Ya kan, nggak punya pekerjaan. Perusahaan-perusahaan pada buang karyawan, kita mau ngelamar pasti nggak keterima. Susah. Akhirnya April Mei itu nganggur banget. Juni itu masih nganggur, cuman Juni itu akhirnya aku coba kayak jualan sembako apa, nyoba iseng-iseng aja lah, yang penting dapat pemasukan 100.000, 2.000 atau 500 perak, yang penting ada pemasukan. Akhirnya bulan Juli, tepatnya tanggal 21, itu aku minta izin nih ke teman-temanku yang awal bikin Bebakaran. Aku minta izin, Bebakaran ini boleh tak kelola lagi nggak? Gitu, boleh nggak kalau tak jadikan aku butuh pemasukan nih, aku nggak ada income sama sekali. Akhirnya teman-temanku itu pada ACC, ya udah akhirnya aku kelola sendiri. Aku kelola sendiri, pemasukannya memang kan untuk aku waktu itu. Nah, karena memang teman-temanku rata-rata udah punya pekerjaan semua, mereka udah sibuk punya pekerjaan, punya income sendiri. Aku yang waktu itu masih gandol di Bebakaran lah ibaratnya. Akhirnya udah bulan Juli aku jalankan lagi. Dalam sistemnya itu pesanan online. Jadi pesan besok aku antar. PO. Satu PO-nya. Setelah itu berjalan Juli, terus ke bulan Agustus itu mulai mendadak rame lagi. Aku masih sendirian tuh, nggak punya tim. Terus lah waktu itu pengirimannya itu startnya itu aku nggak pakai free ongkir, cuman aku promonya itu sepertiga dari biaya Gojek. Jadi misalnya dari titik lokasi pengiriman ke lokasi pengirimannya si customer itu misalnya biayanya di 10 lah. GrabFood anggapnya 10.000, di aku cuma 3.000. Lebih murah lah namanya. Akhirnya ya alhamdulillah setiap hari ada aja yang pesan, hari ini pesan besok aku antar, hari ini pesan besok aku antar, terus berjalan, uang itu bisa aku tabung kan, aku tabung lumayan lah. Terus kepikiran nih waktu bulan September, kayaknya kalau gini terus nanti nggak masif ini, akhirnya nggak bisa, nggak gede-gede, cuma sebatas ini aja karena sistem pelayanan antar itu ya sudah ya sebatas itu aja gitu. Karena aku juga punya ada tarif waktu itu, tarif ongkir. Akhirnya aku nyari temen mau nggak buka sistemnya pesan antar juga, PO juga gitu, PO juga di Surabaya Utara sama di Surabaya Barat. Tapi terus sistem PO gitu. Akhirnya dapat teman. Akhirnya tak jangkau seluruh Surabaya free ongkir. Gila. Berarti kayak kalau misal daerah sini bisa yang nganterin utara. Jadi daerah Manuan. Ya. Jadi yang nge-backup anak-anak di Surabaya Barat. Sudah Topo Surabaya Utara. Otomatis kan ongkirnya nggak ada. Nggak ada biaya ongkir, udah free akhirnya satu Surabaya tak free ongkir. Terus akhirnya bulan Oktober aku punya tabungan kan, aku belilah Bajaj roda 3. Iya, Pak. Karena waktu itu kepikiran sempat kayak gini. Kadang itu orang kalau ada pesta atau acara pernikahan itu kan manggil ini ya, kayak apa istilahnya kalau di WO kayak catering atau catering ya kan, mereka datengin venue makanan gitu. Nah, aku mikir aku nggak punya kendaraan untuk angkut barang nih, kalau aku pengen ke situ aku harus gimana? Akhirnya beranilah ngeluarin modal buat DP Tosa itu. Akhirnya dari situ kepikiran kan, mulai naruh menu di WO kenalanku. Kalau memang ada yang mau pakai panggil. Akhirnya datang ke lokasi. Nah itu jadi juga perjalanan
bumbu-bumbu itu tak perbarui. Maksudnya tak perbarui itu awalnya yang komponen utamanya kan masih ada lombok yang dulu itu ya. Terus tak tambah-tambahin rempah-rempah yang lain, entah itu kunir, entah itu lengkuas atau laos ya, atau entah itu terus kemiri apa tak tambah-tambahin. Nanti full rempah-rempah tanpa pengawet aku itu. Terus udah bulan November aku tawari sama temanku, mau nggak bukanya Pak Stan. Trial sih memang sifatnya sekaligus tes customer, itu rame nggak, tes ombak rame nggak. Ya alhamdulillah bulan-bulan pertama kedua emang rame. Jujur-jujuran omset itu lebih rendah daripada aku pesan antar, lebih rame pesan antar karena aku pesan antar tuh sampai ke Krian, sampai ke Gresik. Kalau pesan antar itu bener-bener orang itu mau nunggu, mau nerima. Nah kenapa? Karena biaya aku lebih murah kalau pesan antar daripada GrabFood atau GoFood, memang relatif lebih murah. Akhirnya udah berjalan kayak aku juga terima panggilan bulan-bulan Oktober itu. Ada temanku, bukannya temanku sih, temennya temanku ulang tahun, datengin pesen 300 tusuk, langsung bakar di tempat. Jadi dia di mana, dulu Surabaya juga aku nggak minta akomodasi transport sama sekali. Jadi sudah mereka pesen sateku udah include biaya kru, biaya alat-alatnya, sekaligus biaya bumbunya, sama biaya transportasinya semua dari semua. Kurang lebih kalau 300 tusuk itu cuma 600.000 udah free semua. Udah semua. Nah, itu kalau 300 tusuk kan paling tidak untuk acara kan 30 orang kan udah cukup lah, satu orang 10 tusuk. Lumayan. Nah, itu sering aku dapat panggilan kayak gitu, 150 tusuk. Kan aku startnya kan dari 150 tusuk. Minim 150 tusuk aku baru. Akhirnya bulan Desember itu aku kepikiran, ya apa kalau nambah orang tapi bukan untuk di front office, bukan untuk yang hadap-hadapan sama customer, tapi untuk urusan marketing atau mungkin konten kreator. Nah, kebetulan ada nih, ya cewekku sendiri. Cewekku sendiri lumayan. Cewekku sendiri akhirnya bisa jadi partner waktu itu buat aku editing videoku dong, buatin video dong, buat feed IG apa segala macam, nge-blow up, nge-blast suatu brand itu gimana. Ini urusannya pacarnya temanku itu tadi. Akhirnya udah satu timku ini 4 orang. Ya untuk urusan hadapan, urusan bakar, masak, ini memang urusanku sama temanku. Kalau untuk urusan media sosial, masalah konten kreator ini back office-nya udah pacar ini. Gitu. Terus kemarin kan aku ngeliat story yang ini masukin di kuliner Surabaya, bener nggak itu? Iya, memang di kuliner Surabaya waktu itu. Nah, idenya siapa itu? Ya tim marketingku. Itu ada mungkin step-stepnya atau harus kita coba dulu terus waktu itu kan di story kan ada kayak ada acara. Nah, itu waktu ada acara kamu chat kuliner Surabaya atau emang dari kru kuliner Surabaya sendiri yang coba di sini aja, Mas? Jadi memang itu dari kuliner Surabaya sendiri. Berarti datang aja ke tempatku. Datang ke tempatnya kuliner Surabaya. Di rumahnya itu. Oh, itu rumahnya. Acaranya acara yang di rumahnya orang yang kuliner Surabaya itu. Gitu. Langsung bayar kan, tetap bayar. Gitu. Jadi langsung. Ya memang akhirnya meningkat, memang engagementku meningkat. Karena memang dari kuliner Surabaya itu baik. Lumayan. Terus kasih teman-teman ini saran buat yang takut untuk mulai berusaha. Waduh. Berusaha apa ya? Mulai bisnis. Kasih saran. Sekalian ini closing dari Devrinko Dewanata ya. Ya, Dewanata. Kasih. Kalau pengalamanku ya, orang itu memang kalau mau memulai suatu bisnis itu ragu-ragu. Ragu-ragunya kenapa? Karena nilainya terletak pada angka. Kalau kita bicara soal omsetnya angka, itu nggak ada apa-apanya sama gaji UMR. Ya, secara kan kita jualan, ya kan, belum kita hitung-hitungan untung dan rugi. Kalau kerja kan udah kerja terima bersih kan. Kalian nggak akan pernah ngukur keringat kalian harganya berapa kalau kerja. Ya. Coba mau diukur berapa tetes ini yang keluar, berapa rupiah, pasti kurang gajinya. Tapi karena nggak pernah dihitung di situ, otaknya nggak akan sampai ke situ. Akhirnya lebih memilih untuk kerja gitu loh, karena takut akan untuk masalah untung dan rugi gitu. Nah sebenarnya dalam bisnis itu memang ada, kita ngomong rugi itu ada, cuman rugi itu sesuatu yang kalian rasakan ketika kalian itu
belum pada titik maksimal. Kalau sudah maksimal, yang pasti yang dipikir untung nanti gitu. Istilah kita dalam dunia bisnis bakar-bakar duit dulu aja. Itu memang harus gitu loh. Nah, tapi yang paling penting itu satu, keterampilan. Punya duit, punya jaringan, nggak punya keterampilan, nggak bakal dipakai orang. Siap. Mau mempekerjakan dirinya sendiri juga nggak bisa. Orang mau ngasih kamu investasi juga nggak bakal mau, kamu nggak punya keterampilan. Iya. Nah, kalau punya keterampilan, punya duit bisa nyoba sendiri. Punya keterampilan, nggak punya duit, cari investor. Ya kan? Kalau punya keterampilan, nggak punya duit, nggak punya investor, caranya gimana? Ya merintis dari yang sifatnya UMKM. Modal-modal kecil, entah kalian mau apa ya, kayak aku tadi sistemnya PO. Kalau kita nggak punya modal nih, orang pesan hari ini, terima dulu duitnya dibelanjakan, besok diantar udah dapat untung. Nah, jadi kan tergantung kita bagaimana manage masalah keuangan itu tadi. Siap. Keren. Itu adalah closing statement dari Bebakaran. Bebakaran apa? Sub ya? Bebakaran sub. Hari ini masih SUB, besok-besok MLG, Malang. Oke, langsung semua kota harus ada Bebakaran. Ya, insya Allah. Oke, siap. Terima kasih Devrinko. Semoga sukses selalu dan semakin menambah cabang. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyiin lonceng notifikasi kalian yang ada di sini. Dan jangan lupa follow IG-nya Bebakaran, @bebakaran_SUB. Nah, nanti di situ kalian bisa ambil kontaknya di simple link. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen langsung kontak, pengen apa? Datengin atau mau order juga bisa. Buat pesta-pesta atau mungkin bakar-bakar camilan itu langsung bisa di Instagramnya mereka. Oke, see you next video.